Jadi setelah kita diberitahu oleh Roh Kudus siapa itu Papa Mama, apa fungsi mereka, dan bagaimana mereka harus bertindak dan bergerak, saudara, maka di sini kita bisa belajar mengapa setan begitu marah kalau ada keluarga bahagia. Mengapa setan begitu cemburu dan iri hati kalau lihat suami istri harmonis. Maka itu semua gereja harus menyadari kebencian setan terhadap keluarga. Apabila gereja tidak pernah menyadari betapa bencinya, betapa iri hatinya setan kalau melihat suami istri harmonis, bahagia, mereka nggak suka. Maka apabila gereja tidak pernah merasa kecemburuan dan kebencian setan kepada suami istri, maka gereja tidak akan punya dorongan untuk menyelamatkan pernikahan itu. Karena gereja tidak tahu untuk apa adanya suami istri. Saudara, sejak kemarin siang pulang dari seminar sampai tadi malam, sampai 1:30, sampai tadi pagi, saya tidur dengan anak saya di entrop. Dia bilang, "Papa sampai jam berapa tidur ini?" Sempat lampu padam sebentar, masih terus masuk SMS itu dari berapa peserta yang ada. Bahkan saudara, ada seorang pendeta dari gereja Kristen Injili di tanah Papua, dua-dua master teologi, tapi istrinya lari dengan laki-laki lain membawa 3 anaknya. Dan pendeta ini sekarang kebingungan. Istrinya orang Papua, suaminya bukan Papua. Lalu saya beritakan, saya kenal keluarga ini, saya kaget waktu dia cerita ini. Saya berkata, inilah beban kita untuk Papua. Saya berkata, Bapak jadi seperti Hosea dan seperti Yeskia untuk mengasihi orang Papua. Maaf saya berkata, harus pernah disakiti oleh orang Papua dulu. Sebelum kita orang yang bukan Papua berkata mengasihi Papua, dan kita nggak pernah disakiti oleh orang Papua, bohong kita berkata mengasihi. Lalu dia balas SMS itu. Jadi saya harus apa? Karena sudah setahun lebih nggak pernah tahu di mana istrinya ini. Master teologi. Satu lagi SMS masuk, dia master teologi, tapi ini yang perempuan. Suaminya majelis, ternyata selingkuh dan sudah punya anak. Dia nggak mau cerai karena dia tahu si suami ini nggak mau ceraikan. Karena dia tahu dia majelis. Dia sudah lapor ke atasan, tapi dibilang ya sudah mau bagaimana lagi. Dan banyak SMS lain. Saya begitu ngeri lihat itu. Saudara, maka itu kalau gereja tidak pernah sadar dan tahu bahwa setan cemburu dan setan marah kalau ada suami istri bahagia, maka kita nggak akan pernah berbuat sesuatu untuk menyelamatkan keluarga itu. Kenapa Tuhan berjuang mati-matian untuk pernikahan? Alasan yang tepat lagi, satu kalimat yang kita mau dengar adalah karena sumber dari sebuah negara itu masyarakat. Tanpa ada masyarakat tidak akan ada negara. Kalau tidak ada negara, tidak ada dunia yang gabungan dari berapa ratus negara ini. Nah, pernahkah kita menyadari siapa di mana sumbernya masyarakat? Itu orang tua. Betul? Dari orang tua yang punya anak-anak kita itu yang membentuk masyarakat. Nah, kalau sekarang sumbernya kacau balau, maaf saya berkata agak kasar ini, keadaan kita sekarang gak beda dengan babi, saudara. Hanya asal kawin beranak. Tapi nggak pernah tahu dibawa kemana anak-anak itu. Kita nggak bisa diam melihat keadaan ini. Begitu banyak anak lahir nggak jelas siapa bapaknya. Dan mengerikan sekali kalau kita lihat sekarang ini, 1 ibu 3 anak, 3 bapaknya. Jangan tertawa dalam nama Yesus. Ini kutuk di tanah ini, saudara. Dan kita tidak bisa diam melihat keadaan ini. Lalu jadi apa itu anak-anak? Maka itu saya berkata, apa beda dengan babi perempuan itu kalau begitu? Gereja harus berani berkata tegas akan kebenaran ini. Dan gereja jangan hanya asal ngawinkan orang saja. Diteliti baik-baik. Berapa kali kita dengar kasus-kasus pura-pura dia bujang,
Ternyata sudah menikah di tempat lain, pindah ke Papua, lalu menikah lagi di sini. Setelah punya anak di sini baru ketahuan siapa orang ini. Kenapa? Padahal menikahnya di gereja. Karena saya nggak pernah meneliti. Maka itu kemarin kita belajar, jangan hanya asal pesta. Memang saudara, kita paling enak kalau ada orang pesta, karena nggak perlu belanja, makan gratis. Itu kan jahat. Maka kita harus merubah pola ini supaya orang tidak ribut-ribut datang ke pesta semua. Maka itu kalau boleh semua perkawinan tanah Papua, jangan ada pesta pernikahan, cukup di gereja saja. Karena supaya tidak membuat orang kawin seenaknya saja. Saudara, keadaannya begitu mengerikan. Maka itu gereja harus sadar bahwa setan marah kalau ada suami istri harmonis dan bahagia. Mereka berusaha mati-matian untuk menghancurkan dengan berbagai macam cara. Seharusnya gereja-gereja sekarang ini 80% khotbahnya itu tentang keluarga dan pernikahan anak-anak. 5% baru tentang organisasi. 10% baru tentang kehidupan secara sosial masyarakat. Baru sisanya lagi untuk hal-hal yang lain. Lihat orang-orang Pantai Kosta, orang karismatik paling pintar khotbah perpuluhan. Uang terus dibicarakan. Di banyak gereja kita melihat pengumuman itu jauh lebih panjang daripada jam dengar khotbah. Maka itu bagaimana jemaat akan kuat imannya kalau cuma dengar pengumuman tiap minggu. Berapa kali saya ada di gereja-gereja itu, khotbah 15 menit, 20 menit, pengumuman bisa 40 menit. Saya pikir ini di mana otaknya para majelis ini? Bukankah jemaat datang untuk dengar firman, bukan dengar pengumuman? Kalau memang mau buat pengumuman, taruh aja di dinding, baca sendiri, nggak usah dibacakan di mimbar. Itu lebih baik kalau dipakai untuk mengajar jemaat dengan kekuatan firman. Toh sudah berapa kali saya ke gereja, sudah tulis di warta, dibacakan lagi. Ini memang demam panggung atau memang mau jadi bintang film, tampil terus ini orang? Saya jengkel sekali. Kok saya tulis di warta jemaatnya, sudah suruh baca sendiri jemaat itu. Lebih baik waktu itu dipakai untuk mengajar jemaat bagaimana kuat di dalam firman itu. Setuju saudara? Protes cepat kepada majelis suara masing-masing, supaya jangan buang-buang waktu hanya untuk membaca pengumuman yang tidak menyelamatkan dan tidak membawa dampak apa-apa dalam kehidupan kita. Seharusnya firman diberitakan supaya wajah tanah Kristen ini berubah, sungguh-sungguh menampilkan Yesus secara utuh di tanah ini. Dengar para pendeta, buka kupingmu baik-baik dan ubah pelayananmu. Berkali-kali saya berkata kepada gereja di Papua, keberhasilan gereja di Papua tidak ditentukan berapa besar gedungmu, berapa juta kolektormu. Keberhasilan gereja di Papua ditentukan kalau orang mabuk di daerah saudara berkurang, itu berhasil. Kalau orang bercerai selingkuh berkurang, itu berhasil. Kalau orang berzina, kalau penjudi berkurang, engkau berhasil. Dengar baik-baik ini. Karena kalau tidak akan hancur saudara kekristenan di tanah ini. Maka itu gereja harus menyadari tanggung jawabnya untuk menyatakan kekuatan firman secara utuh di tanah ini. Karena hanya firman yang bisa merubah kehidupan orang. Tidak kekuatan yang lain. Doktrin sehebat apapun juga tidak akan merubah hidup orang. Doktrin justru memecah belahkan kekristenan. Karena kita bisa berkelahi gara-gara doktrin. Tapi kalau kita beritakan firman, orang gak akan berkelahi. Karena firman itu kebenaran yang memerdekakan. Jadi ini kerinduan Tuhan atas gerejanya. Khotbahkan 80% dalam khotbah-khotbah gereja itu masalah keluarga, masalah suami istri, masalah anak-anak. Saudara, topik terbesar kitab suci kita adalah topik keluarga. Jadi tidak ada alasan pendeta kekurangan bahan untuk bahan soal keluarga. Kalau sampai ada pendeta kekurangan bahan untuk khotbah keluarga, pasti keluarga pendeta itu gak pernah benar. Karena dia gak punya bahan untuk khotbahkan apa? Hidup mereka sih gak beres dengan suami istri. Kalau kita benar dan beres, kita akan banyak cerita soal keluarga kita yang diberkati oleh Tuhan itu. Karena hubungan kita suami istri beres. Jujur para pendeta, jujur para majelis dalam hal ini. Kalau engkau kekurangan bahan untuk khotbah keluarga, berarti keluargamu sedang gak beres dan bertobat. Tanggalkan kependetaan kemajelisanmu. Karena Tuhan ingin merubah wajah bangsa ini lewat keluarga yang dipulihkan,
Dan ini kerinduan Tuhan atas kita.